Waalaikumsalam. Selamat masuk. Silakan duduk. Bagaimana perjalanan di sini? Sedikit macet, makanya saya agak terlambat datang ke sini. Boleh tahu ibu datang ke sini sendiri atau sama kamu? Datang sini sendirian, Bu. Alamat ibu di mana? Alamat saya di Lembar Berdekatan, Bu. Jadi di sini saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eka Istanbul. Saya sebagai konselor dalam proses konseling ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama Tuhan saya ini, Nama panjangnya. nama panjang saya Istiwa ini. Oh, ini saya nanya manggil ibu itu kakak atau ibu atau apa? Nama aja sih, Bu. Ibu udah tahu dong aku jadi bisnis ngapain? Tahu. Ibu udah tahu berapa persen nih? Enggak. Nggak tahu sama sekali. Jadi saya jelaskan sedikit ya, Bu. Konseling itu suatu proses bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseling seperti kita ini ya, Bu, dengan face to face agar menyelesaikan masalah yang ada di konseling. Tujuannya itu untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi konseling. Nanti di sini kita akan memecahkan masalah yang kakak secara bersama-sama, Pak. Kakak udah tahu apa aja asas-asas konseling? Asas-asas konseling itu ada 4. Yang pertama, asas kerahasiaan. Di sini saya akan merahasiakan segala cerita kakak apapun yang kau ceritakan sama saya tanpa membocorkan sama siapapun dan tanpa seizin kakak dan saya tidak akan membocorkan sama siapapun tanpa seizin kakak dan tanpa dalam keadaan darurat. Kedua itu asas kesukarela. Asas kesukarela ini asas kemauan sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Ibu kesini dengan kemauan sendiri atau dipaksa teman atau keluarga atau siapa itu? Tuhan sendiri sih. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, di sini ibu harus terbuka sama saya. Ibu harus menceritakan segala masalah-masalah yang dihadapi, segala cerita ibu harus ceritakan sama saya tanpa menyembunyikan sedikit pun sama saya. Yang keempat itu asas kenormativan. Asas normatif ini adalah aturan-aturan yang saya berikan nanti kepada ibu itu harus taati, ikuti gitu kan. Kayak saya akan membuat pertemuan pertama ini selama 45 menit. Jadi kalau masalahnya belum selesai dalam 45 menit ini, kita akan membuat pertemuan kedua. Apakah itu setuju? Jadi kalau tahu masalah apa yang ibu hadapi sehingga ibu datang ke konseling. Masalah nilai-nilai. Itu apa faktornya? Faktornya mungkin karena saya kurang belajar sih. Itu ibu dan perkuliahannya. Kebetulannya itu di segala mata kuliah atau di salah satu mata kuliah? Di salah satu mata kuliah sebut tadi mungkin saja kayak 5 mata kuliah semuanya. Kalau bisa tahu kan bisa filmnya. Apakah ada perilaku atau apa masalah ibu di dalam kelas sehingga nilai itu turun? Mungkin kalau dibilang masalah saya itu gak ada sebuah mungkin absen saya lah. Absennya memang kalau absen ini kan bulan-bulan itu tidak dosen tidak kontrak kuliahnya. Sebagian dosen yang kalau kamu nggak hadir juga nggak apa-apa. Sebagian dosen kalau kamu absen 1 walaupun kalau kakak aktif di dalam kelas ya ibu bangku sampai segala macam, tapi ada kalau dosen itu nilainya yang absen.
itu kali. Ya, Bu. Dan program yang tadi saya bilang itu kan, Bu, ada sebagian dosen yang mengajarkan kita. Ada dosen itu kayak walaupun kakak aktif kali atau gimana gitu kan, buka kelas dalam kapal terus pokoknya semua tugas-tugas itu, tapi dosen yang dibedakan dari para itu kerjakan. Tapi kalau sudah kayak satu kayaknya bisa mengulangi nilai itu. Jadi salah sen turun nilai gitu. Ya bisa jadi karena beda dosen beda wilayah. Jadi kalau misalnya ujian nilai saya turun, terus di absen juga kan ya, di absennya juga turun. Ya saya kurang paham karena IPK emang menurun gitu. Itu saya Kadang dalam dosen ini kadang ada itu sebagian siswa mahasiswa itu kan, misalkan dosen itu kayak HP gitu kan, mungkin dosennya diam tapi dosen itu memantau kita, Bu, kayak dia itu melihat-lihat kita yang istilahnya tanpa kita sadari, tapi dosen itu diam aja, dia ditanya dari situ kadang gitu. Apakah itu ada seperti itu atau bagaimana? mungkin lah ya ada sedikit dibilang seperti itu. Tapi saya sih kayak teman saya itu bisa teman saya yang nggak sama saya. Kenapa dia lebih tinggi nilai dia dibandingkan saya? Masalah masalah kehadiran mungkin sih dia juga mau hadir gitu. Tapi saya nggak tahu lah. Makanya saya mau nanya, mau tahu kenapa sih penyebabnya seperti itu gitu. Saya mencari masalah seperti itu. Jadi ini kan setiap orang itu perilakunya berbeda-beda ya. Dosen juga menilai perilaku ibu gitu. Antara ada permasalahan di kelas atau ada masalah di kelas sehingga dosen berpikir kayak oh mahasiswa ini terlalu ini di kelas gitu. Mungkin kalau masalah sih nggak ada. Perilaku Lalu ya nggak tahu lah mungkin kan suspek saya sendiri sama teman saya nggak tahu. Tapi kan karena dosen ini nggak ada dosen ini kan bu saya kita nggak tahu bagaimana cara dia nilai kita. Tapi saya kayak kurang enak aja gitu. Kok bisa ya dia lebih tinggi daripada saya? Kok bisa ya dosen dikasih nilai saya segitu? Padahal saya kalau dibandingkan sih aktif, tapi juga gara-gara asli nilai kayak namanya. itu memang tidak bisa menilai dosen yang itu. Karena dosen ini kita nggak tahu bagaimana dengan dia. Karena kita juga udah aktif, kita udah seperti berlaku sopan lah di kelas, tidak ada masalah. Tapi dosen kita nggak tahu bagaimana dosen itu nilai kita, Bu. Karena dosen itu susah ditebak. Dalam salah tugas jangan terlalu memikirkan karena saya selalu memikirkan gimana ya nilai saya selanjutnya. Kalau masalah tugas itu pasti kita pikirkan, Bu, kita kerjakan. Kalau kita pikirkan saja, maka tugas itu akan selesai, Bu. Kalau kita pikirkan sambil kita kerjakan, masalah tugas itu akan selesai. Kayak berubah lah, kemudian di kayak aktif saya kayak nggak ada yang bolong gitu. Jadi mungkin dari segi saya bisa mencernanya. Kalau saya kasih saran, kita itu jangan terlalu masalah dari jangan terlalu. Kenapa sih si kawan bisa naik tinggi? Kenapa sih orang itu gini? Kita bagaimana itu? Kita kenapa kayak gini kita tuh? Kita orang itu kenapa bisa? Kita tidak bisa. Tidak ada
bisa kayak dia bisa kita ada usaha, pasti dia ada usahanya, dia kayak belajar tiap malam, baca banyak gitu. Jadi kita juga harus bisa menyemangati orang itu gitu. Kayak kita mengikuti kayak belajar sering, baca buku, main handphone gitu. Kalau saya misalnya gitu. Kalau masalah nilai kita itu bisa lebih belakang, ibu bisa kayak makin banyak belajar gitu, buat latihan soal gitu, banyak bertanya dosen agar ibu tahu, agar kayak tadi kan ibu ujian dari HP itu kita hapus tadi, jangan kayak mana ya, kita kurangi yang main HP itu saat ujian. Apa salahnya kita belajar di malam hari, kita belajar ujian pada kuliah yang akan mendatang, kita pahami soal-soalnya. Jadi kalau dosen membuat soal kita tanya soal, kita jadi gampang menyelesaikannya. Semalam saya baca ini, semalam saya baca ini gitu. Lalu kalau kita belajar, apa yang kita belajar itu kedua dalam ujian itu, hasilnya kita akan bakalan dapat. Kayak saya dari siang untuk belajar tadi malam sampai begadang, soalnya yang saya belajar itu semua keluar. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang baru dulu. Jangan mengikuti yang orang dari HP itu cuma dari HP. Kita ubah pikiran seperti itu ya. Kita harus berpikiran positif tentang diri kita sendiri, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Walaupun ibu tidak tahu seperti jawabannya apa, ya udah ibu pikirkan, ibu buat aja lah selesai dari kata sendiri penting ada. Yang penting murni, ngapain nilai yang tinggi tapi asal melihat dari HP atau ngomong. Karena percuma kita tinggi, kalau kita melihat HP itu percuma pun. Itu kita nggak mendapatkan apa-apa. Kita cuma mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan yang tidak bagus nilainya ini dia belajar setiap malam, dia melakukan soal apa segala macamnya bu. Tapi dia tahu apa yang dipelajari dia, apa yang soal-soal itu dia tahu. Tapi melihat HP itu dia nggak pernah tahu dia itu apa isi soal itu, apa soal itu. Dia cuma kayak yaudah itu terisi jawabannya. Jadi dia nggak tahu itu, kayak dia nggak paham tentang materi itu, tentang soal itu. Percuma nilai kita tinggi, tapi melihat HP-an itu sama dengan saya rasa itu tidak bagus untuk kita terapkan di perkuliahan. Karena di kuliah ini kita itu belajar apa gunanya dosen itu setiap hari mengasih materi sama kita, tetapi tidak masuk dalam otak kita. Pas ujian nanti kita melihat HP itu apa gunanya? Itu percuma. Kita nggak bisa kuliah daripada itu. Kita diberikan di belajar. Nggak tahu masalah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesalahan itu pasti ada setiap manusia. Jadi kayak seperti yang bilang ujian depan, nggak semua saya ujian depan dulu, tapi pas ujian sama ibu yang menurut nilai saya itu, saya nggak ada apa sama sekali. Ya dari saya sendiri, mungkin ada di situ lah, mungkin nilai saya itu belum ada. Apa sih bu? Kan kalau dari situ kan kita kasih, nggak mungkin lagi kita kasih makanan. Kita bakal aku dari sini semester depan aku akan berubah. Aku akan bisa kayak gimana ya? Aku akan bisa gitu, bisa mengubah nilai jelek jadi bagus gitu. Karena kita tak selamanya yang jadi bagus gitu. Jadi maka permasalahan ini belum selesai. Tadi kita di awal udah buat persenjahan kita berubah
misalnya pertemuan pertama belum selesai atau belum memecahkan masalahnya, kita akan buat pertemuan kedua. Jadi pertemuan keduanya itu boleh hari apa aja, sama jamnya kapan? Harinya. Kalau ini kan bisa hari Selasa saya masih kuliah, jadi aku bisa nggak ada hari Rabu Bisa. Jam berapa ya? sejujur Rabu bisa. Bisa. Mungkin sampai situ lah pertanyaan saya. Saya mungkin nanti pertemuan kedua nanti ngobrol lebih banyak lah. Saya tanya. Kalau saya